Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Hisashi Midoriya atau ayah dari Deku adalah karakter paling misterius yang sampai saat video ini dibuat belum sama sekali ditampilkan. Padahal sebelumnya telah dikonfirmasi dari jauh-jauh hari oleh Horikoshi bahwa ayah Deku bakal ditampilkan. Nah, lalu kemana dia sekarang? Siapa sebenarnya ayah Deku yang sangat misterius ini? Untuk itu, konten kali ini adalah beberapa teori tentang ayah Deku yang penuh dengan misteri. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Hisashi Midoriya adalah karakter yang disinggung dari episode pertama Boku no Hero Academia. Dikatakan oleh Inko Midoriya bahwa dia adalah seseorang yang memiliki kuil napas api. Kemudian petunjuk tentang ayah Deku tidak disebutkan lagi baik di manga maupun anime. Lalu beberapa tahun kemudian Horikoshi selaku pembuat Boku no Hero mengonfirmasi bahwa ayah Deku sedang bekerja di luar negeri. Dan Horikoshi menjanjikan akan menampilkan ayah Deku di manga nantinya. Sekarang pertanyaannya, siapakah ayah Deku sebenarnya? Apa yang dilakukan di luar negeri sampai beberapa penggemar menjulukinya sebagai Bang Toyib? Nah, ada beberapa teori yang beredar dan teori yang admin bangun sendiri untuk kiranya dapat menebak-nebak siapa ayah Deku sebenarnya. Yang pertama adalah teori bahwa ayah Deku adalah sang All For One. Sudah banyak sekali channel dan artikel yang membahas teori bahwa ayah Deku yang sebenarnya adalah sang All For One. Hal ini merujuk pada tampilan All For One sendiri yang terinspirasi dari Darkseid, sosok antagonis dari film Star Wars. Horikoshi sendiri sering mengambil referensi secara bebas di beberapa film dan tokoh superhero terkenal, seperti Marvel, DC, anime lain, Star Wars, dan lain sebagainya. Maka dari itu beberapa fans berteori bahwa konsep Star Wars akan dipakai Horikoshi pada ayah Deku. Dan akhirnya terbangunlah teori yang menyatakan bahwa All For One adalah Hisashi Midoriya, atau ayah dari Deku, yang konsepnya diharapkan nantinya Deku shock ketika tahu bahwa selama ini ayahnya adalah All For One. Teori ini awalnya terdengar sangat masuk akal, namun di beberapa chapter sebelumnya akhirnya sedikit terbantahkan karena nama asli dari All For One sendiri adalah Shigaraki. Dan jelas bahwa All For One memiliki banyak quirk. Namun lagi-lagi teori ini mendapat pembelaan yang mengatakan bahwa mungkin saja All For One memasukkan identitasnya, dan kemudian mengambil satu pribadi yang dipakainya untuk menjadi orang biasa. Segala kemungkinan bisa terjadi, tapi yang jelasnya ini hanya teori. Kedua adalah ayah Deku adalah saudara dari Endeavor. Kita tahu bahwa Endeavor memiliki quirk Hell Flame yang memungkinkan dia untuk menghasilkan material api pada seluruh tubuhnya. Dan karena hal tersebutlah kemudian terbit teori yang mengira-ngira bahwa ayah Deku adalah seorang saudara dari Endeavor atau Todoroki Enji. Hal ini karena ada persamaan quirk yang menjadi acuan, yang seperti telah disebutkan tadi bahwa Hisashi memiliki quirk napas api. Dalam hal ini jika memang benar adanya, maka Soto otomatis menjadi sepupu dari Deku. Namun sayangnya sekali lagi teori ini banyak yang bantah. Karena jelas sekali dari perbedaan nama marga yang terdapat di belakang nama saja sudah menjadi jawaban bahwa Endeavor dan Hisashi Midoriya tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Dan lagi kasus di mana seseorang memiliki quirk napas api di dunia Boku no Hero sangat banyak, mulai dari Banin, Dabi, dan beberapa sidekick Endeavor juga diketahui memiliki quirk api. Jadi teori ini bisa dibantah. Tiga adalah teori bahwa Hisashi Midoriya bekerja sebagai pahlawan di luar negeri. Teori ini terpikirkan oleh admin ketika melihat sosok Captain Celebrity, di mana dia juga adalah sosok pahlawan yang berasal dari Amerika yang kemudian bekerja di Jepang. Hal tersebut bisa terjadi ketika seorang pahlawan mendapat masalah di negara asalnya, lalu kemudian mengambil peran pahlawan di negara lain. Nah, berdasarkan dari kasus ini, admin berteori bahwa mungkin saja kasus yang serupa terjadi oleh Hisashi Midoriya, di mana dia juga bekerja di luar negeri sebagai pahlawan. Banyak alasan yang bisa dibuat jika saja memang teori Hisashi Midoriya menjadi pahlawan di luar negeri. Entah itu karena tergiur dengan penghasilan atau ada alasan lain. Tapi yang jelasnya Horikoshi mengatakan bahwa Hisashi bekerja di luar negeri. Keempat adalah teori bahwa Hisashi Midoriya adalah seorang kriminal. Teori ini juga terpikirkan ketika menebak bahwa mungkin saja Hisashi adalah seorang kriminal di luar negeri. Jalan ceritanya Hisashi sengaja menyembunyikan pekerjaannya kepada Deku dan istrinya. Karena pekerjaan seperti kriminal adalah hal yang sangat memalukan bagi sebuah keluarga yang menginginkan anaknya menjadi seorang pahlawan. Untuk itu Hisashi pergi menjauh dari keluarganya agar dia tidak terganggu dan juga keluarganya tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Tapi lagi-lagi teori ini sangat kelam jika benar-benar terjadi. Karena keinginan kebanyakan fans ialah Hisashi adalah seorang pahlawan di luar sana. Tapi ini hanyalah teori. Kelima adalah Hisashi Midoriya bekerja di agen pemerintahan. Dalam Boku no Hero, ada namanya kelompok agen pemerintahan yang tugasnya untuk membentuk undang-undang dan menguasai kinerja para pahlawan, serta memperhatikan ancaman berbahaya yang bisa saja dilakukan oleh para villain. Pemimpin dari organisasi ini adalah sang presiden sendiri. Salah satu yang diketahui memiliki hubungan dengan agen pemerintahan adalah Hawks, dan hasil dari kinerjanya adalah menyusup di organisasi kriminal Paranormal Liberation. Dan dari sini bangkitlah teori yang menyatakan bahwa bisa saja Hisashi adalah seorang agen pemerintahan yang bekerja di luar negeri. Dan mungkin karena tugas dan pangkat yang diberikan sangat-sangat rahasia, maka menjadi Bang Toyib untuk sementara waktu adalah hal yang sangat masuk akal untuk melindungi keluarganya dari ancaman villain. Terlepas dari itu semua, akan sangat banyak teori yang menyinggung tentang Hisashi Midoriya yang sebenarnya. Namun kedepannya adalah hanya satu fakta yang terjadi di manga. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa cerita Boku no Hero masih akan sangat panjang dan masih banyak yang perlu digali lagi. Dari semua teori yang admin paparkan tadi hanyalah sebatas teori belaka. Bisa saja benar dan bisa saja salah. Admin membuka diskusi seluas-luasnya di kolom komentar untuk teori kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.